Halo, assalamualaikum dulur. Jumpa lagi bersama saya Celpe Dengawi. Di video kali ini saya akan memberikan video kesalahan-kesalahan pemula dalam merakit kit OCL maupun Super OCL 504 atau 506. Oke, sebelum lanjut ke videonya silahkan subscribe bagi yang belum subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Oke, dulu ya, lanjut ke videonya. Jadi video ini khusus untuk pemula ya, pemula yang mungkin baru pertama kali ngerakit kit, karena kit yang paling standar atau yang paling dasar untuk dirakit itu adalah OCL ya. Nah seperti ini, OCL 150 watt ataupun Super OCL 504 506. Ini sama saja teman-teman. Cuma di 504 ini ada pengembangan sedikit dari OCL 150 watt. Ini sebenarnya sama, untuk topologinya sama, terus cara kerjanya juga sama. Cuma di OCL ini itu dia belum ada trim pot untuk mengatur bias, mengatur DCO dan bias itu belum ada. Jadi DCO nya di sini disetting permanen atau disetting paten gitu. Jadi kita nggak bisa rubah-rubah kecuali merubah resistornya. Nah kalau di updateannya di SOCL 504 itu kita bisa adjust atau bisa kita atur DCO nya, tidak perlu mengganti komponen, cukup memutar trim pot ya yang ada di sini. Trim potnya itu biasanya 1 kilo, kalau nggak 1 kilo 500 ohm ya, 1 kilo ohm atau 500 ohm. Lalu untuk updatean selanjutnya ada Super OCL 506, tapi saya nggak ada PCB nya ya, kebetulan habis kosong. 506 itu updateannya dia trim pot DCO di sini itu dihilangkan, diganti menggunakan DC servo. Jadi nggak perlu diatur-atur lagi, sudah otomatis gitu untuk DCO nya. Nah lalu ada banyak kesalahan yang dilakukan oleh para pemula yang baru pertama kali merakit PCB atau merakit kit OCL ataupun Super OCL. Kesalahan yang pertama adalah penggunaan transistor yang abal-abal ya, transistor yang berkualitas kurang bagus. Sebenarnya transistor ini dia sangat berpengaruh ya terhadap suatu rangkaian. Tapi ada satu transistor itu yang paling berpengaruh untuk untuk keberhasilan atau untuk kemulusan suatu rangkaian. Itu ada satu komponen, satu transistor di Super OCL ataupun OCL, sama saja di OCL gitu ya, yaitu adalah TR fast, transistor fast. Nah seperti pada OCL 150 watt itu TR fastnya ini ya, BD139 ini, atau biasa juga TIP41. Kalau di Super OCL itu juga sama, MJE atau BD atau TIP sama, intinya positif, intinya transistor positif di sini yang satu biji, nggak ada lawannya. Kalau ini kan ada lawannya, ada pasangannya. Nah itu yang satu biji ini namanya TR fast. Nah TR fast ini sangat berpengaruh teman-teman terhadap rangkaian ya. Jadi kuncinya merakit OCL itu ada di TR fast ini. Saya sudah berkali mengatakan seperti itu, kalau TR fast sangat berpengaruh. Jadi misalkan oke lah kalau misalkan TR lain itu kualitasnya ya nggak terlalu baik ya kualitasnya, asalkan TR yang fast ini tuh dia harus benar-benar TR yang bagus gitu. Jadi kalau nggak ada yang bagus, nggak ada yang paling bagus ya minimal jangan yang paling KW gitu, karena kan TR juga kan kelas-kelas ya, ada yang paling KW, ada yang sedengan, ada yang standar, ada yang paling mahal. Nah itu jangan pakai yang paling jelek teman-teman. Karena apa? Karena ketika TR fast ini dipasang yang jelek itu pertama pasti suara akan serak teman-teman, suara serak. Setelah itu
pengaruh juga terhadap DCO dan bias. Pengalaman saya seperti itu. Tapi yang paling banyak adalah suara serak. Nah itu kalau suara serak teman-teman cek untuk TR fast-nya, gunakan kalau bisa yang bagus, jadi supaya suaranya bisa bening, suaranya tidak serak seperti itu. Lalu kesalahan yang kedua pada SuperOS L506, pada kit SuperOS L506 itu kan ada IC ya, IC TL071. Nah IC itu bertindak sebagai DC servo, jadi harus gunakan IC tersebut, menggunakan IC yang benar-benar ori teman-teman, yang bagus seperti itu, karena itu sangat berpengaruh sekali terhadap DCO. Jadi ketika IC-nya itu jelek, maka DCO itu tidak akan bagus, DCO-nya pasti melenceng jauh. Dan ketika DCO-nya itu tinggi, maka bias tidak akan seimbang gitu. Jadi intinya kalau DCO kecil, bias pasti seimbang antara kiri dan kanan ya. Entah itu bias di kaki TR driver ataupun bias final, itu pasti seimbang. Kalau DCO tinggi maka bias akan tidak seimbang, akan pincang seperti itu. Jadi salah satu penyebab TR final yang panas sebelah ya, penyebab TR final yang panas sebelah, nah misalkan ini plus, bagian plus 4 biji, bagian min 4 biji, misalkan bagian plus panas, nah itu berarti bias bagian plus itu lebih tinggi daripada bias bagian min, sehingga TR final yang bagian plus itu lebih cepat panas karena biasnya tinggi, sedangkan yang min itu belum panas karena biasnya kecil. Nah bias yang tidak seimbang ini itu juga mempengaruhi terhadap kualitas suara teman-teman, itu pasti sangat berpengaruh, entah itu suaranya serak ataupun suaranya klerek-klerek nggak jelas, pokoknya berpengaruh sekali. Nah jadi satu permasalahan cuma IC DC servo. Ketika dia jelek, maka yang pertama mempengaruhi kepada DCO, yang kedua bias. Ketika DCO tinggi, maka bias tidak seimbang. Jika bias tidak seimbang, TR final panasnya pincang, panasnya panas sebelah. Ketika TR final panas sebelah, suara jadi tidak maksimal, suara cacat. Selain suara cacat juga bisa menyebabkan TR finalnya kurang awet, gampang jebol teman-teman. Seperti itu. Jadi namanya rangkaian itu saling berhubungan, tapi ada komponen-komponen dalam rangkaian tersebut yang fungsinya sangat vital. Jadi ketika TR tersebut kualitasnya jelek atau rusak, maka bisa dipastikan rangkaian itu tidak akan bekerja dengan sempurna atau dengan sebagaimana mestinya. Lalu permasalahan yang selanjutnya adalah TR final yang panas ya teman-teman. Mesti teman-teman juga sering mengalami hal tersebut. Nah ini TR final panas itu kita yang pertama kita harus cek bias dulu gitu, cek bias. Jika biasnya misalkan bias seimbang bagus, tapi kalau terlalu tinggi itu juga tidak bagus teman-teman, karena akan menyebabkan TR final ini overheat atau panas yang terlalu berlebih. Jadi untuk bias kelas AB, driver kelas AB yang saya sarankan di 0,35 sampai 0,45 itu sudah cukup teman-teman. Kalau misalkan untuk untuk nyetelnya itu istilahnya loss, itu bisa di 0,35 0,37. Tapi kalau untuk nyetelnya kalem itu bisa disetting tinggi sampai 0,45 gitu. Jadi cek dulu untuk biasnya, jangan sampai biasnya terlalu tinggi. Misalkan dirasa TR finalnya panas, maka langkah yang pertama itu turunkan biasnya. Nah bagaimana menurunkan bias? Karena di OSL itu belum ada rangkaian bias servo. Nah itu teman-teman tinggal tambahin rangkaian bias servo. Untuk caranya ada di video saya sebelumnya ya, teman-teman bisa silahkan cek. Saya sudah share caranya, bagaimana
cara perangkaiannya, cara kerjanya, komponennya apa saja, skema sudah lengkap seperti itu. Jadi diturunkan biasnya. Setelah itu jika biasnya itu kecil, misalkan 0,35, 0,37, biasnya standar, tapi TR finalnya panas, itu maka teman-teman cek kualitas TR final. Seperti itu. Cek kualitas TR final dan ketebalan hatching dan juga kualitasnya. Kalau misalkan biasnya tidak terlalu tinggi tapi TR final panas, itu pasti TR finalnya yang jelek, kalau enggak hatchingnya yang terlalu tipis ataupun kurang tebal dan tidak ada kipasnya, seperti itu. Nah, dan misalkan untuk biasnya sudah tidak terlalu tinggi, final sudah bagus, dan hatching juga sudah tebal, sudah bagus, tapi masih panas, maka itu adalah kelebihan beban ya. Jadi beban yang disarankan untuk driver kelas AB itu ya 4 ohm ya teman-teman. Jadi kalau bebannya itu kurang dari 4 ohm, misalkan 2 ohm, 2,6 ohm, 1 ohm, itu pasti akan panas untuk hatchingnya. Walaupun biasnya tidak terlalu tinggi, TR final dan hatching bagus, tapi kalau bebannya berlebih itu pasti akan panas ya. Lalu yang sering terjadi adalah dengung ya. Nah, dengung ini banyak faktornya ya, banyak, antara lain kualitas komponen itu sudah pasti, dan yang paling menentukan adalah jalur layout ini teman-teman. Jalur layout ini kalau bagus itu dia nggak dengung, tapi kalau jalur layoutnya itu jelek, jalur layoutnya itu istilahnya gimana ya, istilahnya yang tidak jos lah, itu menyebabkan driver dengung, seperti itu. Jadi kalau kita mau ngerakit power kan kita tes dulu ya drivernya. Misalkan drivernya itu dites driver saja, belum pakai tune control dan lain sebagainya, itu sudah dengung, berarti kualitas layoutnya kurang bagus. Tetapi kalau dicek dicek driver saja itu tidak dengung, tapi ketika dirangkai dengan tune control dan lain sebagainya dengung, itu berarti ya masalahnya ada di perkabelan. Kalau tidak di perkabelan, di layout tune controlnya atau layout yang lain, seperti itu. Nah, itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya dulur, karena permasalahan di OCL ataupun super OCL yang paling sering itu adalah yaitu tadi, yang pertama serak, DCO tinggi, bias tidak seimbang, final panas, dan dengung ya. Mungkin ada yang punya masalah lain yang belum saya sebutkan, bisa tulis di kolom komentar, nanti insya Allah siapa tahu bisa bantu ya. Sekian video kita kali ini, semoga ada manfaatnya. Kita sambung di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.